Setiap manusia yang rendah kesadarannya saat menemui masalah memiliki kecenderungan untuk berharap pada satu hal atau satu solusi, dan juga menyalahkan satu hal sebagai biang keladi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Fenomena ini dapat kita sebut sebagai konsep perangkap satu hal. Padahal ya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait dengan hal lainnya. Segalanya saling berkaitan dan tidak ada yang berdiri sendiri. Misalnya yang sering terjadi adalah perkataan-perkataan semacam ini. Kalau Anda sakit, solusinya ya minum obat. Anda punya masalah finansial, solusinya rajin bekerja atau jangan malas, atau rajin menabung. Anda punya masalah rumah tangga, solusinya adalah perbaiki komunikasi. Anda mudah marah, solusinya ya Anda harus sabar, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah teramat sangat konyol, karena sering dikatakan, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu maknanya dan cara mempraktekannya. Ini sama saja seperti ada orang yang bertanya bagaimana cara bermain gitar. Kemudian orang tersebut dijawab, caranya ya Anda mulai saja pegang gitar dan mainkan dengan rajin dan tekun. Lah, iya tapi bagaimana caranya? Detailnya bagaimana? Posisi jari harus seperti apa? Bagaimana cara melatih petikannya? Bagaimana cara membaca not dan lain sebagainya? Semuanya harus detail dan memperhatikan banyak variabel. Bukan hanya asal bicara sok tahu, mengeneralisir dan menggampangkan segala sesuatunya tanpa arti. Ini adalah kebodohan pada bentuknya yang paling murni. Sama seperti orang yang tidak paham tentang meditasi misalnya, mengatakan meditasi adalah mengosongkan pikiran dan bersifat klinik, penyembahan berhala. Mohon maaf, orang yang berkata seperti ini pastilah orang yang tidak paham. Dan pasti orang yang bangga dengan ignorance atau dengan kebodohannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Orang-orang yang terperangkap dalam konsep satu hal ini, saat hendak mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi, ia selalu berfokus pada mencari satu solusi saja, dan selalu berharap bahwa solusi yang mutlak itu selalu berasal dari luar, mencari di luar, dan tidak mencari ke dalam, tidak mencari untuk memahami akar dari permasalahan yang sesungguhnya. Masalah yang umum saja, yaitu misalnya masalah sakit penyakit. Kebanyakan manusia pada saat ia sakit, ia berharap ada satu obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya tersebut. Ia ingin selalu mencari satu solusi tunggal yang berasal dari luar dan mengabaikan sepenuhnya apa yang terjadi di dalam dirinya, atau lupa untuk mencari ke dalam. Ia berharap-harap cemas suatu saat seorang ilmuwan di dunia ini akan menemukan satu pil yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kita ambil contoh misalnya penyakit diabetes tipe 2. Penyakit diabetes ini timbul dari pola hidup dan pola diet yang tidak baik. Jadi cara paling efektif untuk menyembuhkannya adalah dengan mengubah pola hidup Anda. Tetapi alih-alih mencari solusinya ke dalam, mencari sumber atau akar dari permasalahannya, yaitu dengan cara merubah pola hidupnya, orang ini malah berharap pada satu pil yang dipikir akan menyembuhkan penyakit diabetesnya. Di mana dengan mengkonsumsi obat tersebut, ia ingin kondisinya menjadi sehat walafiat, seperti semula, tanpa mau sedikit pun merubah pola makannya dan juga merubah pola hidupnya. Ini namanya mimpi di siang bolong. Jadi dalam pembahasan kita kali ini dapat kita bedakan dua jenis manusia saat ia menghadapi suatu permasalahan, di mana ia harus mencari solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi tersebut. Jenis yang pertama dan yang merupakan orang kebanyakan adalah jenis di mana ia selalu mencari solusi pada satu hal semata dan bukan kombinasi dari beberapa hal. Orang-orang seperti ini bisa saja Anda dan saya salah satunya. Selalu melihat atau mencari solusi hanya dari atau sebagai satu hal saja. Selalu berfokus pada solusi tunggal dan gagal melihat gambaran yang lebih luas. Bahwa hidup ini adalah selalu bagaikan suatu sistem yang terdiri dari banyak variabel yang memiliki tingkat signifikansi yang berbeda. Dan setiap variabel ini saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Orang seperti ini, ia hanya ingin menerima solusinya secara pasif. Ingin terima bersih, manusia bermental entitled. Tidak mau berusaha, hanya berfokus pada hasil akhirnya tanpa memperdulikan prosesnya. Ingin segalanya instan.
orang tipe ini memiliki ego atau rasa keakuan yang sangat kuat. Mari kita ambil contoh saat kita memiliki keinginan untuk menurunkan berat badan. Banyak orang berpikir bahwa solusinya adalah hanya pada mengatur pola makan. Atau yang lebih parah, solusinya adalah ia hanya mencari obat atau jamu untuk menurunkan berat badannya tanpa mau bersusah payah berolahraga. Dalam proses menurunkan berat badan, banyak faktor atau variabel yang terkait. Yang pertama, jelas pola makan harus diatur. Kemudian, variabel berikutnya adalah tingkat stres Anda. Kemudian, kualitas tidur Anda, aktivitas fisik Anda, apakah Anda memiliki masalah metabolisme bawaan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam variabel pola makan sendiri misalnya, memiliki beberapa variabel turunan, seperti jam berapa sebaiknya Anda berhenti makan, jenis makanan apa yang harus Anda konsumsi dan apa yang harus Anda hindari, apakah Anda harus berpuasa dan seberapa sering, dan lain sebagainya. Setiap variabel ini memiliki tingkat signifikansi yang berbeda-beda pada setiap orang. Jadi tidak bisa satu solusi diterapkan pada orang lain secara merata. Karena setiap orang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Seperti layaknya suatu sistem yang memiliki input dan output, situasi dan kondisi pada sistem tersebut mempengaruhi kompleksitas dari variabel-variabel yang terdapat di dalamnya. Jadi yang mau saya katakan di sini, dan yang menjadi inti dari video ini adalah bahwa merupakan suatu kesalahan yang fatal jika seseorang berusaha mencari solusi tunggal dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Tidak ada itu solusi tunggal. Segala solusi yang efektif dengan hasil output yang konsisten selalu melibatkan perubahan atau modifikasi pada beberapa variabel, di mana variabel-variabel tersebut juga saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa Anda hanya berfokus pada satu variabel saja dan mengabaikan variabel yang lain. Karena tidak ada yang dapat menghindar dari hukum kehidupan ini di mana segala sesuatunya selalu berubah. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang dapat luput dari perubahan. Misalnya kita lanjutkan kembali kasus menurunkan berat badan. Tidak bisa kita hanya mengatur pola makan, lalu dengan mudah kita bisa menurunkan berat badan. Kita juga harus mempertimbangkan apakah kualitas tidur kita sudah baik. Bagaimana tingkat stres kita? Apakah kita sudah berolahraga dengan frekuensi dan intensitas yang cukup? Hal-hal ini sangatlah berpengaruh pada kesuksesan kita dalam usaha menurunkan berat badan dan menjaganya tetap konsisten, atau tidak kembali menjadi gemuk. Setiap variabel ini pun saling mempengaruhi, misalnya semakin pola makan Anda baik, semakin baik juga kualitas tidur Anda. Dan semakin baik kualitas tidur Anda, semakin baik pula mood Anda. Dan Anda bisa lebih baik dalam mengontrol stres Anda. Dan semakin baik mood Anda, makin mudah juga Anda dapat menjaga pola makan Anda. Jadi semuanya seperti siklus yang saling mempengaruhi. Perhatikan dengan seksama konsep ini. Dengar ulang video ini beberapa kali untuk dapat benar-benar memahami esensi penuh dari video ini. Perlu diketahui juga, setiap variabel ini memerlukan perhatian yang khusus dan tidak dapat dianaktirikan. Tetapi kembali lagi, Anda harus dapat menentukan skala prioritas. Mana yang dalam situasi Anda variabel yang lebih memerlukan perhatian lebih, tanpa mengabaikan variabel lainnya. Caranya bagaimana ya? Anda harus trial and error. Anda coba dan lihat hasilnya. Mana variabel yang jika Anda rubah akan memberikan hasil yang lebih signifikan dibandingkan dengan variabel lainnya pada situasi tertentu di hidup Anda. Anda juga bisa pelajari tentang konsep 80-20 atau 80-20 rule, di mana 20% hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah yang menentukan 80% hasil yang ingin kita capai. Pelajari konsep 80-20. Pahami bahwa dalam kehidupan ini segalanya selalu dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Segalanya adalah sistem. Sistem memiliki variabel yang saling terkait satu dengan lainnya. Jadi untuk mencapai hasil yang optimal, kita harus mengoptimalkan variabel-variabel tersebut. Orang-orang yang memiliki kesadaran dan pemahaman seperti inilah yang merupakan orang-orang yang sukses dalam kehidupan. Orang dengan mindset seperti ini, ia akan lebih fokus melihat dan mencari ke dalam, dan lebih cenderung untuk berfokus pada prosesnya itu sendiri, dibanding hanya berfokus pada hasil akhirnya saja. Ia berfokus mencari akar permasalahannya, bukan hanya mencari solusi kulit luarnya saja. Yang dimaksud melihat ke dalam adalah orang tersebut mau terus menggali pengetahuan yang baru dan menerapkannya dalam kehidupannya.
kemudian mengevaluasi dan memperbaiki hal yang sudah ia lakukan tersebut. Dan orang ini akan terus melakukan hal ini sampai ia menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Jadi bukan hanya mengandalkan orang lain atau faktor-faktor eksternal yang akan menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Orang seperti ini selalu memiliki keinginan untuk selalu menjadi individu yang lebih baik dari hari ke hari. Ia mau selalu berusaha dan selalu mencari tahu tentang apapun. Ingin selalu mencari jalan kebenaran. Ia memiliki pikiran yang meditatif, pikiran yang mindful, yang selalu berfokus pada saat ini. Saya ulangi kembali, saat Anda mencari suatu solusi dalam permasalahan hidup Anda, harus selalu diingat dan dipahami bahwa suatu masalah itu adalah kita anggap sebagai suatu sistem. Dan sistem tidak pernah berdiri sendiri, setiap sistem memiliki atau terdiri dari beberapa variabel. Jadi jika Anda mau menyelesaikan masalah yang ada di sistem tersebut, Anda tidak mungkin hanya dengan merubah satu variabel, Anda berharap menyelesaikan masalah yang ada di sistem tersebut. Karena sistem tersebut adalah keseluruhan gabungan dari setiap variabel-variabel yang ada di sistem tersebut dan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Jadi kalau Anda mau menyelesaikannya, Anda harus mengconsider segala variabel yang ada di sistem tersebut. Anda harus mengoptimalkan segala variabel yang ada di sistem tersebut. Saat Anda merasa lelah dalam melakukan sesuatu, jangan berhenti melakukan hal tersebut. Tetapi ingat kembali alasan mengapa Anda mau atau perlu untuk melakukan hal tersebut. Dan belajarlah untuk beristirahat. Dan kemudian tetap kembali lagi melakukannya. Konsistensi, persistensi, dan kemauan untuk selalu lebih baik dari hari kemarin adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan apapun di dalam hidup ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.